Hudaybiyah ini sebenarnya adalah nama sebuah sumur 22 km ke sebelah barat kota Makkah. Ya, sekarang dikenal dengan nama Syumaisi. Syumaisi, ya, ada Masjid Ar-Ridwan juga ada di situ. Ya, maka sisi-sisi perbatasan dari tanah haram. Ya, jadi bagian tanah haram itu Hudaybiyah ini termasuk perbatasan tanah haram pada saat itu. Ya, pada saat itu memang kaum Quraisy itu melarang kaum muslimin itu untuk masuk ke kota Makkah, dan mereka saat itu, ya, ketika pelarangan ini terjadi, mereka ada di daerah Hudaybiyah. Jadi memang jaraknya itu 1 tahun dari perang Khandaq. Perang Khandaq dengan perang Uhud beda satu tahun. Jadi betul, ya, tahun demi tahun itu tidak terlewatkan tanpa ada sebuah peristiwa. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Ya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah ini kalau bahasa, jadi nama bulan itu berdasarkan nama situasi, ya. Dzulqa'dah. Ya, pada saat itu saat dimana bangsa Arab itu hanya duduk berkumpul di rumahnya. Jadi ini saat yang tepat oleh Nabi SAW pada bulan Dzulqa'dah pada 6 Hijriah. Ya, ini bisa kita temukan dalam Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi. Ya, beliau itu ingin melaksanakan umroh. Kenapa? Karena pada saat itu Quraisy ini membuat sebuah propaganda bahwa kaum muslimin ini menentang keagungan Ka'bah. Propaganda dari Quraisy, ya, bahwa kaum muslimin itu tidak mengakui kemuliaan Ka'bah. Maka Rasul kemudian mengajak para sahabat dan kaum muslimin untuk berangkat dan melaksanakan umroh, ya. Maka setelah kekalahan pasukan musyrikin di Ahzab, ini memberikan keyakinan bagi Rasul untuk kemudian lebih menampakkan kemuliaan Islam, ya, dengan cara beliau melaksanakan umroh di tahun itu. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah, perkiraannya betul, tidak mungkin, artinya mereka pasti akan menghalangi, ya, pasti akan menghalangi. Bahkan mungkin kemungkinan yang terburuknya beliau akan diperangi, ya. Pada saat itu maka beliau keluar dengan jumlah kaum muslimin yang kemudian paling banyak kemudian diajak pada saat itu. Ya, semuanya beliau ajak. Ya, bahkan nanti kemudian ada yang menolak. Ada sedikit kaum Badui, penduduk yang ada di desa pada saat itu yang menolak, ya. Akhirnya kemudian Allah mengabadikan sikap yang lemah untuk mengikuti Nabi ini dalam Al-Quran, ya. Pada saat itu Allah firmankan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-11 dan yang kedua, ya, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, ya, nanti ada orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut ke Hudaybiyah. Kenapa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna, ya, Masya Allah. Karena mereka itu lebih disibukkan dengan harta dan keluarga mereka. Nah, maka kemudian walaupun nanti ada yang beranggapan bahwa suku Badui yang kemudian menolak itu adalah suku dari Juhainah dan Muzainah, ya, itu yang menolak, ya, itu dalam tafsir Imam At-Tabari. Namun untuk mewaspadai kemungkinan terburuk yang muncul, ya, maka pada saat itu kaum muslimin membawa senjata. Sebenarnya membawa senjata ini bukan untuk perang, tapi berjaga-jaga, ya, berhati-hati, ikhtiyati. Takutnya ternyata diperangi. Kalau sekedar diganggu mungkin mereka masih bisa bertahan, tapi kalau diperangi ini bahaya, kan. Maka mereka bawa senjata, ya, pada saat itu. Jumlah kaum muslimin 1.400 orang. 1.400 orang. Ya, ini akhirnya mereka keluar, mereka sholat di Dzul Hulaifah, ya.
Dzulhulaifah ini Bir Ali. Ya, sekarang tuh disebut Bir Ali, Bi'ru Ali. Ya, bir itu artinya sumur. Ya, mungkin kalau yang sudah pernah umroh tahu bahwa dari Madinah itu mereka akan ambil mikot itu dari Dzulhulaifah atau Bi'ru Ali, ya, Bir Ali. Ya, maka kemudian mereka bawa unta itu sekitar 70 ekor. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti biasa beliau akan mengutus mata-mata, sama seperti mengutus Huzaifah al-Yamani ketika memata-matai pasukan Ahzab. Ya, dikirim dulu nih, ya, untuk melihat situasi. Ini bagaimana situasi yang terjadi di sana. Ya, maka yang dikirim itu adalah Bishr bin Sufyan al-Khuzai. Ya. Ketika mereka sudah sampai di Raufah ini jaraknya 70 kilo dari Madinah. Ya, itu sudah dikirim dulu. Ya. Lihat dulu situasinya seperti apa. Ya, maka kemudian akhirnya diutus beberapa sahabat. Ya. Ada kekhawatiran kaum musyrikin ini akan menyergap mereka pada saat itu. Ya, maka kemudian mereka tunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bergabung lagi dengan mereka. Itu sudah jaraknya 180 kilo dari kota Madinah. Ya, berarti kan sudah cukup jauh semenjak mereka diutus untuk memeriksa itu kan 75 kilo dari Madinah kan. Mereka tunggu 180 ya pada saat itu sehingga mereka sampai di di daerah Asfan. Asfan ini 80 km dari kota Makkah. Ya, ini yang Nabi utus Bishr bin Sufyan ini dia datang bawa berita Quraisy sudah tahu kabar perjalanan ini. Ya, sehingga kemudian mereka akan mengumpulkan pasukan untuk menghalangi kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Ya. Dan Khalid bin Walid itu keluar dari kota Makkah. Ya. Khalid ya masih pada barisan musyrikin ya. Semenjak perang Uhud kan dia menjadi komandannya. Maka ketika itu dikabarkan Khalid sudah keluar membawa kudanya ya dengan pasukan pengintai 64 km dari kota Makkah. Mereka sudah tiba 64, Rasul dan sahabat 80. Artinya kan berarti tersisa jarak antara mereka itu 16 kilo ya. 16. Ya, 16 kilo. Ya, 16 kilo ini kan jarak yang sudah tidak begitu jauh ya. Maka Rasul itu bermusyawarah ya dengan para sahabat ya untuk kemudian apa yang kemudian kita lakukan. Ya, ini ciri khas beliau. Musyawarah. Ini nanti jadi karakternya Abu Bakar ya ketika baru naik jadi khalifah. Ada beberapa keputusan yang mau diambil ya. Itu dilakukan tuh dengan cara musyawarah. Panggil Umar, panggil Ali semua. Ya zaman Umar juga gitu musyawarah. Maka karakter ini sangat kemudian kental di kalangan mereka musyawarah ya. Pada saat itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat khauf di daerah Usfan tadi. Nah, dalam sejarah inilah kali pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat khauf. Sholat khauf ini sholat dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, dalam keadaan ada ketakutan. Yaitu sholat khauf pertama kali. Ya, itu terjadi di Usfan pada peristiwa Hudaybiyah ini. Ya, ini dalam Al-Hafiz Muhammad Al-Hakami dalam Ghazwa Al-Hudaybiyah, peperangan Hudaybiyah, beliau meriwayatkan ini. Nah, maka teman-teman sekalian, ini kan luar biasa ya. Pergi mau umroh, ya, dengar kabar mau disergap. Tinggal 16 lagi jarak antara utusan Quraisy yaitu Khalid bin Walid dan pasukan muslimin. Maka beliau kemudian salat khauf ya. Pada saat itu beliau salat khauf ya. Maka beliau akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengubah jalur agar tidak bertemu dengan kelompoknya Khalid ya. Karena kelompoknya Khalid ini pasukan berkuda dari kaum musyrikin yang ya akhirnya Khalid tahu bahwa Rasul mengubah jalannya, sehingga akhirnya Khalid kembali ke Makkah. Ya, dia kabarkan, ya akhirnya mereka buat kemah di daerah Baldah.
ya daerah Baldah ya. Jadi mereka ini tiba di sumber air itu lebih dulu, mendahului kaum muslimin ya, yakni padang pasir ya. Maka oase atau sumber mata air ini menjadi salah satu hal yang kemudian sangat vital dalam situasi-situasi seperti ini. Maka ketika Rasulullah SAW itu melewati Hudaybiyah, Qaswah ini ontanya Nabi. Qaswah ini tiba-tiba dia duduk. Qaswah duduk. Dan para sahabat itu mengatakan Qaswah tiba-tiba berhenti. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan Qaswah ini tidak akan berhenti. Ya, dan ini bukan kebiasaannya. Ini bukan kebiasaannya, tiba-tiba berhenti. Jadi kenapa bangsa Arab itu di padang pasir lebih suka pakai onta ketimbang kuda? Kuda itu dia tidak menunjukkan kelelahan. Dia tuh prima terus, tapi sekalinya mati, langsung mati. Enggak ada tanda-tanda. Tapi kalau onta beda dia. Dia kalau lagi jalan, walaupun dia tidak kencang, tapi kalau dia capek dia akan duduk. Nah, tapi Qaswah duduk bukan karena capek. Tapi kata Rasul ini di luar kebiasaannya, ya. Tetapi dia ditahan oleh yang menahan tentara Abraha. Allah. Dia ditahan oleh yang menahan tentara Abraha. Ini kemudian Rasulullah SAW ditujukan kepada Allah. Allah sedang menahan Qaswah, sehingga kemudian demi Allah, ya, demi Allah kata Nabi SAW, ya, beliau kemudian mengalihkan perjalanan dari Makkah ke Hudaybiyah. Ini luar biasa. Qaswah Allah tahan agar kemudian mereka alihkan menuju Hudaybiyah. Lalu mereka singgah di sebuah sumur yang airnya sedikit. Ini mukjizat seperti terjadi pada perang Khandaq, ya. Ini mukjizat yang terjadi pada saat itu. Mereka semua mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, ya atish, aus pada saat itu. Sehingga Rasulullah SAW mengambil anak panah pada saat itu. Beliau perintahkan untuk diletakkan di dalam sumur, ya. Kemudian mereka minum, semuanya kebagian minum, sehingga mereka merasa sejuk yang sangat luar biasa dengan sumur tersebut. Ya Allah, Masya Allah. Ya, ini dalam Musnad Imam Ahmad beliau menceritakan ini. Ya, diletakkan panah, kemudian sumur itu jadi segar. Ya, antum jangan diikuti, jangan dicoba. Ini Rasul. Ya, jangan dicoba kayak Rasul. Jabir bin Abdullah masaknya cuma sekuali, yang dipanggil 1000 orang cukup. Rasul yang manggil. Ya, jangan diikutin. Ini mukjizat. Kalau kita berani-beraninya sekuali panggil 1000 orang, Masya Allah, gak akan cukup. Jadi Rasul SAW itu memang beliau tetap ingin agar mereka ini menjadi muslim. Ya, beliau tidak ingin kemudian memerangi agar mereka itu Allah lembutkan hatinya. Ya, manusia ini seperti barang tambang kata Nabi SAW. Ya, jika kemudian yang baik jika mereka masuk Islam dan mereka kemudian paham tentang agama, maka mereka akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, bangsa Arab kan bangsa yang fasih, ya, yang kemudian punya pengalaman dan kedudukan yang tinggi, Quraisy di tengah bangsa Arab. Maka harapan beliau terhadap mereka itu tinggi. Ya, tapi beliau juga putus asa dan kecewa. Ya, maksudnya kecewa karena sikap mereka memerangi beliau ini kan luar biasa. Ya, cukuplah kita belajar dari yang lalu-lalu, diusir, ya, diembargo, ya. Maka kemudian itulah, ya. Nah, maka kemudian Nabi SAW itu, ya, beliau netral. Beliau kirim utusan, bilang kami itu tidak ingin berperang, kami hanya ingin ziarah ke Ka'bah, ingin umroh, gak ada niat apa-apa pada saat itu. Ya, sehingga kemudian dikatakan bahwasanya Quraisy itu sudah merapatkan barisan, untuk menghalau kaum muslimin masuk ke kota Makkah.
Ya sudah dijelaskan, tujuan kami bukan untuk perang. Kami ingin ziarah atau umroh pada saat itu. Ya, maka kemudian Quraisy itu mengatakan, walaupun dia datang hanya dengan tujuan itu, demi Allah kata mereka, dia tidak akan memasukinya selamanya. Ya, agar orang-orang Arab tidak akan bercerita tentang itu nanti. Ya, tapi yang luar biasanya, ya inilah demi Allah, mereka selalu bersumpah atas nama Allah. Ya, karena secara rububiyah, tapi secara uluhiyah, secara penyembahan mereka nggak menyembah, mereka gagal di situ. Ya, namun maka kita lihat beliau tetap berusaha, Nabi ini berusaha menegaskan kedatangan ini. Ya, itu berkali-kali Nabi silih berganti mengirim utusan pada saat itu kepada Quraisy. Ya, ada Kharash bin Umayyah al-Khuzai, tapi apa? Hampir dibunuh. Masya Allah, utusan hampir dibunuh. Ya, kalau enggak kemudian ditahan oleh orang-orang Badui. Ya, itu hampir dibunuh. Ya, kemudian mengutus lagi Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya, Umar bin Khattab. Tapi sebelum ganti Umar, diganti lagi dengan Utsman. Karena Rasul tahu wataknya Umar. Umar tuh akan menunjukkan dengan terang-terangan tentang permusuhannya dengan Quraisy. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, wah ini Bani Adi ini kaumnya Umar. Ini Bani Adi ini nggak mungkin melindungi Umar jika kemudian Umar menunjukkan permusuhan, maka diganti dengan Utsman. Utsman lebih lembut. Umar kesana bukannya ini ya, kan pertama kali masuk Islam ya, berantem sama 30 orang. Terang-terangan ya kan. Rasul takut, akhirnya diganti dengan Utsman. Akhirnya Utsman pergi pada saat itu. Cuman dengan perlindungan Abban bin Sa'ad bin As ya, untuk menyampaikan tujuan Rasul untuk hanya melaksanakan ziarah. Quraisy itu mengizinkan Utsman untuk bertawaf. Itu diizinkan. Ya. Maka kemudian Utsman nggak mau sebelum Rasulullah diizinkan untuk tawaf. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang kita sebut, ini fase sejarah. Jadi hari ini kita bahas dua peristiwa, Hudaybiyah dan Bai'at Ridwan. Ini sumpah setia di bawah pohon bidara. Mereka berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu orang namanya Al-Jad bin Qais. Dia ini seorang munafik. Jadi baiat ini sumpah setia sampai mati. Sumpah setia sampai mati. Ya, jadi baiat. Ya, bisa juga sumpah setia sehidup semati. Allah. Ini dengan calon istri biasanya. Saat itu mereka berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah. Ya, ini karena keadaan mereka ini kan sedang genting. Jadi Rasul itu memastikan bahwa mereka sumpah setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman belum kembali. Ada kekhawatiran Utsman kemudian dibunuh oleh mereka. Kaum muslimin berada di dekat Makkah, dekat dengan Quraisy, ya, maka beliau kemudian berbaiat, ya. Maksudnya baiat ini untuk tidak melarikan diri, ya, karena kondisi-kondisi seperti ini dalam kitab Fathul Bari, ya, ini akhirnya diikuti oleh sahabat. Butuh kemudian keteguhan hati, maka untuk meneguhkan hati dilakukanlah baiat, ya. Maka kemudian pada saat itu ya beliau bersabda, tidak akan masuk neraka insyaallah seorang pun yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Maka semua yang kemudian berbaiat ini dalam fadailus sahabah, ya, semua yang ikut baiat di situ tidak akan masuk neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Utsman ditahan oleh Quraisy, maka kemudian mereka berbaiat pada saat itu. Ya, maka semua saling menjabat tangan. Ya, hadza li Utsman, ini untuk Utsman katanya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Mungkin bagi beberapa orang yang imannya nggak kuat, dia sudah kabur sudah. Utsman sudah ditahan, pasti sudah dibunuh. Nggak lama lagi kita, Masya Allah, mereka berbaiat. Maka pada saat itu Quraisy akhirnya mengutus beberapa orang untuk saling tawar menawar, termasuk Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah,
Dia melihat betapa kaum muslimin ini mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ya teman-teman masih ingat ketika kemudian peristiwa di mana Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadun, saya tidak pernah melihat seseorang mengagungkan seseorang yang lain seperti pengagungannya sahabat-sahabat Muhammad. Ini Urwa Al-Thaqafi bin Mas'ud Al-Thaqafi mengatakan hal yang sama. Luar biasa, mereka tuh rela berkorban dan taat kepada Nabi mereka. Ya, maka kemudian ketika dia kembali kepada Quraisy, dia bilang, Quraisy tanya, kaum seperti apa itu? Ya, dia bilang, demi Allah, aku sudah pernah diutus menemui raja-raja, Raja Kaisar Romawi, Raja Kisra Persia, Najasyi, demi Allah katanya, aku tidak melihat seorang raja lebih diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Allahu Akbar. Dalam kitab Fathul Bari beliau kemudian mengutip hadis dari Sahih Bukhari Muslim ini. Maka Quraisy kemudian mengirim lagi utusan. Jadi ini saling mengirimkan utusan pada saat itu, ya. Sehingga kemudian pada saat itu akhirnya dikirimlah Suhail bin Amr. Suhail ini ya kemudian dikatakan bahwasanya Suhail ini yang akhirnya menjadi delegasi dari Quraisy untuk membuat perjanjian akhirnya, ya, perjanjian. Jadi pesannya Quraisy kepada Suhail kalau ketemu sama Muhammad, ya, kepada kaum muslimin, bikin perdamaian, bikin perjanjian yang isinya kaum muslimin ini harus pulang tanpa melakukan umroh. Ya, akhirnya terjadi tawar menawar dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Suhail bin Amr, sehingga lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini dalam kitab Fathul Bari dijelaskan. Nah, tadinya itu kan mau dituliskan perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka kata Suhail, aku nggak tahu apa itu Ar-Rahman. Demi Allah, aku tidak tahu, kata Suhail. Ya, maka kemudian tulislah dengan dia menginginkan kaum muslimin ingin Bismillahirrahmanirrahim, tapi Suhail nggak mau. Ya, maka dia minta agar kemudian ditulis dengan Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, demi Allah, ya, jika kami tahu kamu adalah utusan Allah, kamu tidak akan menghalangimu dari Ka'bah. Artinya mereka nggak mengakui Nabi sebagai utusan Allah, sehingga ditulislah Muhammad bin Abdullah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah jadi Muhammad bin Abdullah. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Ya, walaupun kalian mendustakan aku ini utusan Allah, tapi tidak apa-apa. Tulislah Muhammad bin Abdullah agar kami dibiarkan tawaf di Ka'bah, ya, seperti itu. Nah, kemudian Ali radhiyallahu anhu menulis itu dengan berat hati itu. Umar tuh sampai marah nanti, ya. Akhirnya mereka bilang apa? Isinya itu, tidak ada seorang pun, ya, yang datang dari kami kepadamu walaupun seagama denganmu kecuali dikembalikan kepada kami. Jadi kalau ada yang hijrah ke Madinah harus dipulangkan, ya. Maka kaum muslimin marah. Masya Allah, subhanallah, bagaimana mungkin dikembalikan seseorang musyrikin padahal dia telah menjadi muslim pada saat itu, ya. Maka nanti ada peristiwa namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr, itu dibawa dengan rantai karena pada peristiwa itu dia tuh lagi kemudian mau hijrah. Akhirnya pada saat itu mereka minta dia dikembalikan. Rasul bilang, kan kita belum memutuskan perjanjian, ya. Tapi kemudian Rasul itu sampai minta kecualikan dia, katanya, tapi mereka nggak mau mengecualikan, ya. Jadi kalau ada yang hijrah ke Madinah harus dikembalikan, tapi kalau ada dari Madinah yang pergi ke Makkah tidak harus dikembalikan, ya. itu ininya. Jadi gencatan senjata selama 10 tahun, ya. Jadi kedua belah pihak dalam keadaan aman menahan diri antara satu dengan yang lain pada saat itu, sehingga terjadi gencatan senjata pada saat itu selama 10 tahun dengan syarat kaum muslimin tidak boleh masuk Makkah tahun depan kecuali masuk hanya 3 hari.
bawa pedang yang disarungkan. Ya, itu kaum muslimin itu pada saat itu kecewa. Kecewa dengan perjanjian itu. Ya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib itu menghapus kata Rasulullah saja itu beratnya luar biasa. Ya, sampai kemudian Rasul sendiri yang mengambil itu dan kemudian menuliskan namanya Muhammad bin Abdullah pada saat itu. Ya, tapi Suhail bin Amr ini nanti Fathu Makkah, Abu Bakar tuh sampai melihat ketika Rasul tahallul, dia rebutan rambutnya Nabi. Kata Abu Bakar, hadas Suhail Ja'am Hudaybiyah, dia ini dulu datang perjanjian Hudaybiyah. Dia nih menolak tulis Bismillahirrahmanirrahim, menolak tulis Muhammad Rasulullah, sekarang dia rebutan rambutnya Nabi. Masya Allah. Umar tuh marah tuh, mendatangi Nabi tuh agak marah. Bukankah kita dalam kebenaran, mereka dalam kebatilan, gitu kan? Akhirnya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita harus mengalah kepada mereka, katanya. Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, aku tidak akan melanggar perintahnya. Ya, sehingga kemudian Umar tuh menyesal pada saat itu ketika dia terlihat seakan-akan dia menyelisihi Nabi, sehingga dia mengatakan, saya senantiasa berpuasa, bersedekah, memerdekakan budak, karena sebagai ganti yang aku lakukan ketika menyelisihi Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena dia mengajukan keberatan pada saat itu, menyesal sampai banyak berpuasa, banyak bersedekah, memerdekakan budak. Allah, zaman sekarang yang menyelisihi Nabi biasa-biasa aja. Kayak nggak ada apa-apa. Ya, Umar itu penyesalannya membuat dia sampai sedemikian rupa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita yang mungkin nggak sengaja ya. Pernah kemudian tidak ada penyesalan seperti penyesalannya Umar bin Khattab. Masya Allah, Masya Allah. Ya, maka kemudian hatta sudah selesai perjanjian, Nabi itu masih diganggu. Masih diganggu. Ya, ada yang 30 orang pemuda Quraisy itu melempar perkemahannya Nabi, ya. Tapi Nabi tangkap, dikembalikan lagi. Ya, artinya Masya Allah, ya, Nabi kita ini luar biasa. Walaupun sudah ada pelanggaran-pelanggaran, ya. Sehingga akhirnya kaum muslimin akhirnya mereka harus menyembelih korban yang mereka bawa. Ya, karena mereka kan sudah niat umroh kemudian tertahan, tidak sempat menyelesaikan umrah, maka mereka harus menyembelih itu. Karena dalam Al-Quran kan, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi, ya mereka harus fidyahnya itu diinikan. Taib, maka mereka itu tinggal di Hudaybiyah itu selama 20 hari. Ketika kemudian tertahan, ya mereka pulang itu sekitar 1,5 bulan pada saat itu. Naam, di tengah perjalanan pulang, ya itu bahkan mereka ini ketiduran. Bilal tuh ketiduran, nggak ada yang membangunkan, ya itu tidak bangun kecuali sinar matahari pagi. Nah, akhirnya mereka sholat subuh untuk mengqadha. Inilah pegangan untuk mengqadha sholat, ya karena pada saat itu hatta Bilal ketiduran. Ya, nah pada saat itu memang muncul mukjizat juga. Jadi Nabi ini Masya Allah selalu muncul mukjizat di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, mereka pulang, mereka bawa makanan, ya. Maka kemudian Rasul suruh mereka kumpulkan makanan, ya. Kambing terkumpul, jumlah mereka 1.400 orang, semuanya makan sampai kenyang. 1.400 orang hanya makan beberapa ekor kambing. Ini luar biasa. Ya, mereka wudhu pada saat itu, datang seseorang bawa gelas kecil miliknya, hanya ada beberapa tetes, Rasul tuangkan di tempat air, 1.400 orang wudhu dari tempat yang tersebut. Allahu Akbar. Dalam Sahih Muslim Al-Luqatah, Masya Allah, dalam bab Al-Luqatah kita meyakini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kelebihan yang Allah berikan. Ketika mereka pulang ke Madinah, turunlah ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepada kalian. Rasul tuh ketika menyampaikan ini sebagai kegembiraan turunnya ayat, ya, aku diberikan sebuah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih aku cintai dari terbitnya matahari. Masya Allah. Kata Anas bin Malik, Inna fatahna laka fatham mubina, yaitu Hudaybiyah. Kalian mendapatkan kemenangan yang nyata. Apa yang Allah berikan kepada kami ini? Padahal kan dalam pandangan kami tadi mereka bilang kita mengalami
kekalahan dengan isi perjanjian yang merugikan. Tapi turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah. Sehingga kemudian dibacakan kepada kaum muslimin, inna fatahna laka fatham mubina. Ya Rasulullah, apakah ini kemenangan? Naam, ini kemenangan. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ini adalah sebuah kemenangan. Sehingga kesedihan mereka atas isi perjanjian berubah menjadi kegembiraan. Fatham mubina, ini adalah kemenangan yang nyata. Ya, sehingga kemudian ternyata memang isi perjanjian ini justru itu adalah nanti merupakan salah satu keuntungan kaum muslimin, ya, sehingga nanti itu adalah nanti penaklukan kota Makkah itu, ya, itu terjadi di situ karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Ya, maka Rasulullah SAW pada saat itu mulai banyak wanita yang kemudian hijrah, ya, Ummu Kulsum bin Uqbah bin Abi Mu'id, ya, bahkan nanti Khalid bin Walid itu hijrah. Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ini kan Amr bin As, kalau masih ingat, ini seorang sahabat yang dulu diutus untuk menegosiasi Raja Najasyi untuk mengembalikan. Khalid, seseorang yang memerangi kaum muslimin di Uhud, hijrah dua-duanya. Allah, ya, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Orang yang benci, ya inilah, ya, benci dan cinta itu tipis. Ini membolak-balikan hati itu secepat, ya. Makanya wa ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkan hati kami di dalam agamamu ya Allah. Hidayah ini luar biasa. Ya, kita minta kepada Allah semoga Allah meneguhkan hati-hati kita. Ya, jadi perjanjian Hudaybiyah ini terjadi 17 sampai 18 bulan. Nanti Quraisy melanggar sehingga kemudian dilakukanlah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Naam, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikut.